Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan pada pembatal keislaman berikutnya. Yang ketiga, as-salis man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Seseorang yang tidak mengafirkan orang-orang musyrik atau ragu-ragu dalam hal kekafiran mereka atau menganggap benar perbuatan mereka, maka juga telah kafir, telah batal keislamannya. Hadirin rahimakumullah, di sini 3 hal yang tersusun dalam poin ini. Yang pertama, orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Telah kita ketahui bahwa seorang yang musyrik dalam hukum Al-Quran dan Sunnah adalah kafir, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, seperti yang kita telah dengar sebagiannya. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan dari musyrikin, fi nari jahannam, mereka pada neraka, di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Pada ayat ini jelas Allah Azza wa Jal menyatakan bahwa mereka orang-orang musyrik, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Atas dasar itu, kalau ada orang yang tidak menganggap kafirnya mereka, masih menilai bahwa mereka itu orang-orang Islam, padahal jatuh dalam praktek-praktek kesyirikan akbar, syirik besar. Seperti yang kita sebutkan tadi contoh-contohnya, yakni semua itu syirik akbar, syirik besar, bukan syirik kecil. Maka seorang yang tidak mengkafirkan mereka berarti tidak mengimani apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, di antaranya pada surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 ini. Begitu pula ayat-ayat yang lain. Dan mencakup orang-orang musyrik ini juga termasuk orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dianggap dan dinyatakan sebagai orang-orang yang kafir dalam pandangan ajaran agama kita. Allah Azza wa Jalla menerangkan pada surat Al-Maidah ayat yang ke-72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah dialah Al-Masih ibnu Maryam. Juga di dalam surat At-Taubah 30 dan 31, wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibn Allah. Orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih putra Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qablu, mengikuti orang-orang kafir, menyerupai orang-orang yang kafir sebelum mereka. Nah,
ahibati fillah rahimakumullah, menunjukkan bahwa mereka tergolong orang-orang yang kafir. Bahkan Allah Azza wa Jalla pada ayat berikutnya mengatakan, Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tergolong orang yang mempersekutukan Allah. Mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan ketika menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Uzair dan Isa. Ikhwan fillah rahimakumullah, makanya ditegaskan pula oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi dalam syarahnya bahwa kata-kata musyrik ini mencakup mereka yang betul-betul sebagai seorang musyrik, penyembah berhala, atau ahlul kitab seperti dalam surat Al-Bayyinah. Dan juga mencakup, kata beliau, asy-syuyu'iyyin, orang-orang komunis, wal malahidah, orang-orang ateis, semuanya itu dari macam-macam orang-orang kafir tergolong di sini. Maka kewajiban kita menganggap dan berkeyakinan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kalau kita tidak menganggap mereka orang-orang yang kafir, berarti kita tidak percaya dengan Al-Quran. Karena kita nggak percaya dengan Al-Quran, berarti kafir. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang pertama. Man lam yukaffir al-musyrikin, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Yang kedua, syakka, ragu-ragu terhadap kekafiran mereka. Mengatakan misalnya, saya tidak tahu mereka itu musyrik atau bukan musyrik, mereka itu kafir atau bukan kafir, ya, karena mereka orang Yahudi diberi kitab Taurat, Nasrani diberi kitab Injil, Islam diberi kitab Al-Quran. Jadi wallahu alam kafir atau tidak mereka itu. Nah, orang yang ragu juga telah batal Islamnya, ya. Karena Allah Azza wa Jalla sudah jelas memvonis mereka sebagai orang-orang kafir. Dan kalau kita ragu, berarti kita ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Hati-hati dari batalnya keislaman kita. Jadi harus mantap dan yakin tentang kekafiran mereka itu. Hadirin rahimakumullah, di zaman ini tidak diherankan kalau ada orang-orang yang mengimani tidak kafirnya mereka. Bahkan dari orang-orang sebagiannya mengaku muslimin. Nah, ini perlunya kita mewaspadai, perlunya kita berhati-hati dari anggapan-anggapan seperti itu. Karena tidak sedikit dilontarkan dalam tulisan atau dalam ceramah atau dalam seminar bahwa mereka orang-orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, saudara-saudara kita, bahwa semua agama itu sama. Kita perlu mengadakan dialog antar agama untuk menyatukan dan mempersaudarakan mereka. Sama-sama kembalinya kepada agama Nabi Ibrahim, millatu Ibrahim. Mereka mukminin, semuanya orang-orang yang beriman. Nah, slogan-slogan seperti itu telah beredar di banyak tempat, di Indonesia, selain Indonesia, dan banyak tempat. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, jangan terkecoh dengan anggapan-anggapan seperti itu. Sesuatu yang sesungguhnya dalam agama kita begitu jelas bisa menjadi rancu dengan adanya propaganda yang seperti itu dari orang-orang yang dianggap intelektual, yang dianggap sebagai orang-orang yang berpendidikan, yang hakikatnya telah dibantah oleh Allah Azza wa Jalla sejak dulu. Dikisahkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa dulu orang-orang musyrikin mengajak, ahli sirah juga mengisahkan, ya, yakni secara umum mereka menyebutkan ini. Dulu mereka mengajak Nabi ayo beribadah
kepada Tuhan kami setahun. Nanti kami ibadah kepada Tuhanmu 1 tahun. Gantian. Nah ini secara tidak langsung mengatakan ya semuanya benar kan begitu. Ya, secara tidak langsung begitu. Ahibati fillah rahimakumullah, lihat ayat Al-Quran menyebutkan, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, katakan kepada mereka, wahai Nabi kepada mereka orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan mengibadahi apa yang kalian ibadahi. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian pun tidak akan mengibadahi apa yang kuibadahi. Dan sampai akhir surat. Ini adalah pernyataan antipati bara terhadap orang-orang kafir, dan tentu yang mendasari itu semua adalah keyakinan kafirnya mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi kita selaku seorang muslim, ternyata di zaman modern ini, zaman kecanggihan teknologi, akidahnya, kesesatannya sama saja dengan zaman dulu. Hanya modelnya yang sedikit berubah, propagandanya yang sedikit dirubah, tapi isinya, hakikatnya sama dengan zaman dulu. Upaya penyatuan agama betul-betul diupayakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, ini harus hati-hati. Kita harus hati-hati, dan mungkin yang banyak termakan oleh propaganda itu justru orang-orang terpelajar yang di perguruan-perguruan tinggi, yang justru mungkin sekolahnya di luar negeri, tapi justru terpelajar karena belajarnya bukan akidah Ahlus Sunnah, belajarnya dari orang-orang kafir atau dari murid-muridnya orang kafir, sehingga mereka menganggap benarnya agama-agama yang lain. Semuanya toh menuju kepada yang maha benar. Jadi semuanya benar. Tuhan yang maha benar. Na'udzubillah min dzalik. Slogan-slogan seperti itu ada di zaman sekarang ini. Makanya perlunya kita terus mempelajari akidah. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, ya dari dulu akidah terus, tauhid terus. Sampai kapan? Iya, sampai mati kita akan belajar akidah. Kecuali sudah mati nggak bisa belajar ya. Tapi kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, akhir kalamnya la ilaha illallah. Nabi sampai mau wafat tetap akidah. Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah melaknati mereka, kenapa? Karena menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Sampai Nabi mau wafat tetap akidah. Karena seperti ini, kenyataannya seperti ini. Walaupun zaman modern, ya akidahnya seperti akidah jahiliyah, tetap. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada masalah kita. Kemudian yang ketiga, tadi kita sebutkan pertama tidak mengkafirkan. Yang kedua ragu. Yang ketiga sahaha mazhabahum, menganggap sahih, menganggap benar mazhabnya mereka, keyakinan mereka dianggap benar. Walaupun kita mungkin nggak mengatakan mereka itu mukmin, mereka itu orang-orang yang berada pada agama yang benar, artinya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tapi menganggap mereka itu ya benar saja. Jadi apa jalan mereka yang mereka lakukan betul. Jadi Islam juga betul, mereka juga betul. Semuanya toh pengikut para nabi. Jadi mereka juga betul. Nah, seperti seorang yang pernah berdialog dengan Ibnul Qayyim rahimahullah. Dialog sampai tidak bisa bicara. Dari seorang pendeta Nasrani. Terakhir ketika didesak, kamu harus mengikuti kami kalau kamu mengakui kami benar. Karena dia sudah nggak bisa mengingkari kebenaran Islam. Apa jawabnya? Ya kamu benar, saya juga benar. Kamu pengikut Nabi, saya juga pengikut Nabi. Nah,
ingat, yang menganggap mazhab mereka juga benar, keyakinan mereka juga benar, ini juga suatu pembatal keislaman. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyalahkan mereka. Bagaimana kita membenarkan apa yang Allah salahkan? Kita berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, sekali lagi, yang ketiga, yang menganggap mazhab mereka itu sahih, maka dia telah salah, dia telah keliru, telah batal keislamannya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, yang keempat, pembatal yang keempat, man i'taqada anna ghaira hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna min hadihi, dari petunjuk Nabi. Orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad. Atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmi, atau bahwa hukum selain hukum Nabi Muhammad lebih bagus daripada hukumnya. Alladzi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi, seperti yang menganggap lebih utamanya hukum at-tawaghit, para taghut, daripada hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kafir, ini juga tergolong suatu kekafiran. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini terkait dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita selaku seorang muslim harus meyakini bahwa petunjuk Nabi Muhammad, tuntunan beliau adalah tuntunan yang paling baik, paling sempurna dan paling baik, ya. Bukan baik tapi tidak sempurna, atau sempurna tapi tidak baik, tapi paling sempurna dan paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan kamu wahai Muhammad, latahdi, betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Asy-Syura ayat yang ke-52. Pada ayat yang lain, Al-Isra ayat yang ke-9, Allah mengatakan, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad, yang diterjemahkan tafsir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada yang terbaik, yang paling lurus, paling baik. Demikian kata Allah. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad. Sebaik-baik ucapan kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling sempurna, sampai orang Yahudi mengakui. Kalau orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kalian itu mengajari segala sesuatu, sampai urusan WC, urusan buang hajat diajari. Mungkin maunya apa, menghina, gitu aja diajari. Tapi justru betul kata Salman, justru ini merupakan kesempurnaan dan kebanggaan. Ajal, betul. Fatnahana an nastaqbilal qiblah. Kami dilarang untuk menghadap kiblat dalam buang hajat, bi ghaitin aw baul. Au an nastanjiya bil yamin. Kami dilarang untuk beristinja, cebok dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqal min salasati ahjar. Atau bersuci dengan kurang dari 3 batu. Atau bersuci dengan raji' au azmin, dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Nah, justru ini menunjukkan apa? Kesempurnaan dalam urusan buang hajat
dan bersuci darinya diajari. Apalagi urusan yang lebih penting daripada itu. Urusannya mencakup masyarakat luas, mencakup keamanan, ketertiban, mencakup daulah suatu negara. Tentu Nabi Muhammad mengajari. Jadi aturan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah paling lengkap dan paling bagus. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, "Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh buat kalian pada Rasulullah suri tauladan yang paling baik dalam segala hal. Nah, maka daripada itu, kalau ada seseorang yang meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad lebih bagus atau lebih sempurna, berarti dia telah menentang ayat-ayat tadi. Makanya batal Islamnya kalau punya keyakinan seperti itu, menentang ayat-ayat Allah yang maha benar dalam ucapannya. Hadirin rahimakumullah, selain petunjuk Nabi Muhammad itu macam-macam. Bisa hukum adat istiadat, bisa hukum bikinan manusia, baik bikinan orang-orang kafir atau bikinan orang-orang Islam yang dibuat sementara sudah ada dalam Islam aturannya. Hadirin rahimakumullah, ini masalah penting sebetulnya, dan masalah yang sebetulnya perlu juga perincian. Namun secara global di sini telah dicontohkan oleh penulis bahwa contoh yang tergolong dalam hal ini seorang yang lebih mengutamakan hukum tawagid, yakni hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Yang dimaksud di sini yang memang di situ ada hukum Islam, ada aturan Islam, kemudian seseorang membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Islam, meninggalkan aturan Islam. Tapi meninggalkannya ini apa maksudnya? Sekedar tidak melakukan? Tidak. Bukan sekedar tidak melakukan, tapi ini lebih terkait dengan urusan keyakinan. Lebih terkait dengan apa? Urusan keyakinan. Apa itu keyakinannya? Yufaddil, lebih menganggap utama bikinan manusia daripada ajaran yang dibawa Rasulullah, aturan yang diajarkan Rasulullah. Ingat ya, urusan apa? Qalb, keyakinan dirinya. Kalau sekedar perbuatan, banyak orang melakukan hukum-hukum bikinan manusia, tapi sebetulnya meyakini ini sebetulnya dalam hukum kita nggak boleh. Tapi bagaimana lagi? Kita nggak punya kekuasaan apa-apa, terpaksa melakukannya. Padahal kita yakini sebetulnya yang benar Nabi mengajari begini dalam hal ini. Yang seperti ini, ya, dia masih muslim. Dosa atau tidak tergantung kondisinya. Terpaksa atau tidak, ada alasan syar'i atau tidak. Itu masalah dosa atau tidak. Tapi muslim, dia masih muslim. Yang kita persoalkan dan yang dikatakan oleh para ulama sebagai pembatal keislaman, kalau sudah meyakini petunjuk selain petunjuk Nabi Muhammad lebih utama, ya, daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, dalam perkara ini ada 3 hal yang dianggap sebagai suatu pembatal. Yang pertama tadi, menganggap lebih utama selain petunjuk Nabi Muhammad. Yang kedua, menganggap dan meyakini sama. Ini menganggap dan meyakini sama saja sudah nggak boleh. Soalnya apa? Artinya menyamakan bikinan manusia dengan wahyu ilahi. Ajaran Nabi Muhammad itu bikinan Nabi Muhammad? Tidak. Itu wahyu ilahi dari Allah. Nah, kalau kita menganggap sama bikinan manusia dengan wahyu Allah,
Jelas ini suatu kekafiran. Bagaimana bikinan kita sebagai manusia mau disamakan dengan aturan Allah? Tidak mungkin. Ini yang kedua. Yang ketiga, menganggap boleh, walaupun dalam keyakinan sama sebetulnya aturan Rasulullah lebih bagus. Tapi boleh-boleh saja kita membuat aturan, ya, dan memakai aturan kita, walaupun Nabi sudah mengatur. Boleh saja. Memang aturan Nabi lebih bagus, lebih sempurna, tapi boleh. Ini sudah merupakan suatu pembatal keislaman. Loh, kok bisa? Ya, karena itu artinya membolehkan sesuatu yang diharamkan. Apa pandangan kita kalau ada orang mengatakan khamr itu halal? Boleh saja. Memang itu jelek, merusak akal, merusak kantong, dan merusak akal, merusak fisik. Tapi boleh saja minum khamr. Apa menurut kita? Sesuai dengan keyakinan yang kita yakini, orang yang seperti itu muslim atau bukan muslim? Bukan muslim. Orang yang mengatakan oh zina itu halal, memang gak bagus, merusak keturunan, merusak moral, tapi boleh saja. Apa menurut kita sebagai muslimin? Boleh mengatakan begitu? Tidak boleh. Kufur, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Riba, pencurian, oh itu memang kurang baik, tapi boleh saja. Ya, apa menurut kita orang seperti ini? Tidak boleh. Ini artinya menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kufur, pembatal keislaman. Begitu pula ini, yang mengatakan boleh saja, ya, kita mempraktekkan hukum-hukum bikinan manusia. Boleh saja walaupun itu kurang baik dibanding dengan petunjuk Nabi. Ini sama dengan yang tadi, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ingat, ini adalah salah satu pembatal keislaman. Kita selaku seorang muslim, hubungan kita dengan Allah, tanggung jawab kita dengan Allah, kita harus meyakini tidak boleh berhukum dengan bikinan manusia. Secara keyakinan yakini itu. Kewajiban yang Allah wajibkan atas kita meyakini hal itu. Sekali lagi, jangan dianggap kita mengatakan orang yang mempraktekkannya maka dia kafir. Beda antara praktek dengan keyakinan. Ya, yang kita bicarakan adalah keyakinan yang nggak tampak, kecuali kalau ditampakkan dengan lisan, ngomong terus terang. Kalau sekedar perbuatan, belum mesti keyakinan. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah begitu saja. Tidak. Karena banyak orang-orang yang meyakini itu sebetulnya tidak benar. Sebetulnya memang kewajiban kita ini melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena hawa nafsu, karena takut, karena ini, karena itu, larut. Nah, yang seperti ini sekali lagi bukan kekufuran, ya, namun pada dasarnya suatu pelanggaran, dosa. Masalah orang punya uzur, mungkin sebagian orang punya uzur, dan mungkin yang lain tidak punya uzur dalam hal dosa yang dilakukan. Nah, ingat sekali lagi, harus dipahami dengan baik hal ini, jangan tercampur dalam memahami masalah ini. Nanti kita salah dalam menghukumi, dan salah dalam menghukumi perkara ini fatal, sangat fatal. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, kembali kepada pembatal-pembatal keislaman berikutnya, yaitu yang kelima. Berikutnya adalah yang kelima. Al-khamis, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya,
kafara, maka dia telah kafir. Batal keislamannya. Ya. Selanjutnya di sini kita lihat dan kita dengar tadi bahwa pembatal keislaman yang kelima adalah apa? Membenci. Ingat, ini juga urusan apa? Qalbi. Seorang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi itu? Islam. Islam itu terdiri dari apa? Ajaran-ajaran banyak. Terus membenci yang mana? Walaupun satu saja dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dari sesuatu yang betul-betul dibawa oleh Nabi Muhammad, kalau seseorang membencinya, walaupun mengamalkannya, apalagi tidak, dia telah divonis sebagai orang yang batal Islamnya. Hadirin rahimakumullah, ya, cukup mengerikan. Cukup mengerikan masalah ini. Urusan kebencian terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua, sekali lagi, tidak bisa merasa aman dari hal itu. Kalau para nabi seperti di muka kita sebutkan, tidak aman daripada hal-hal yang membatalkan keislaman, apalagi kita. Hadirin rahimakumullah, apalagi dengan tersebarnya kebodohan, kurangnya ilmu agama, kurangnya takwa kepada Allah, semakin menipisnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, semakin menguatnya keberanian melanggar hukum-hukum Allah di masyarakat kita, terkadang membuat seseorang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia mengaku sebagai seorang Muslim, walaupun kita lihat berpenampilan seorang Muslim, tapi tidak kita pungkiri bahwa sebagian ternyata membenci ajaran Islam sendiri, baik secara umum atau sebagian-sebagian dari ajaran Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang dimaksud dengan ajaran Islam di sini yang memang betul-betul dari Islam, dengan dasar yang sahih, Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih. Kalau ada sesuatu yang dianggap dari Islam tapi bukan dari Islam, lain. Hal-hal yang bid'ah, orang anggap dari Islam padahal bukan dari Islam, kita benci. Betul begitu. Ya. Nah, atau sesuatu yang belum jelas, maka ini tidak kita katakan yang melakukan kebenciannya kemudian langsung divonis sebagai kafir. Tapi kalau sesuatu yang jelas dari dinul Islam, agama Islam, walaupun dasarnya satu hadis, satu saja hadis Nabi, tapi sahih, dan dia tahu itu, kemudian dia benci ajaran itu, batal Islamnya. Apa dasarnya kok batal Islamnya? Dasarnya firman Allah Azza wa Jalla pada surat Muhammad ayat yang ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka benci kepada apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amal-amal mereka. Lebur, hancur amal-amal mereka. Kenapa? Apa dasarnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah annahum karihu, mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan, walaupun dia mengamalkan, apalagi enggak mengamalkan, dia sholat tapi sebetulnya benci dengan sholat, dia puasa tapi sebetulnya benci dengan puasa, dia melakukan ini dan itu dari ajaran Islam tapi sebetulnya benci. Ini kekafiran, ini pembatal keislaman. Hadirin rahimakumullah, di zaman seperti zaman sekarang ini juga banyak upaya untuk membuat benci terhadap aturan Islam. Upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan murid-murid mereka yang sebagiannya muslimin.
yang belajar dengan orientalis, belajar Islam tapi di negeri-negeri kafir, ya, perguruan tinggi kafir. Dididik untuk apa? Untuk benci pada Islam, fobi terhadap ajaran Islam. Digambarkan, ya, Nabi Muhammad SAW dengan gambaran yang jelek. Lihat istrinya banyak, ya. Kemudian digambarkan dari sisi negatif, sebutkan begini dan begini, digambarkan semacam itu. Akhirnya poligaminya sendiri sudah digambarkan dengan bentuk yang jelek. Lihat ini korban-korbannya poligami. Ini artinya menyudutkan kaum wanita dan ini dan itu. Nah, kira-kira, ya, muslimin semuanya senang dengan poligami atau banyak yang benci? Ini ujian berat bagi kaum wanita ini. Ibu-ibu ini, ya, teruji. Tidak sedikit dari kalangan ibu-ibu yang kalau berkomentar tentang poligami, waduh, ya, mengkhawatirkan, ya, jangan-jangan nanti justru pandangan jeleknya terhadap ajarannya. Kita tidak mengingkari adanya orang-orang yang menyalahgunakan ajaran ini. Perorangan bisa saja salah dalam praktek. Perorangan bisa saja menzalimi sebagian kaum wanita. Ya, tapi jangan sekali-kali menyalahkan ajarannya. Bukan ajarannya yang salah, karena Islam dengan poligami mengatur dengan aturan yang sangat ketat dan dengan tujuan yang indah, bukan dengan maksud-maksud jelek. Tapi digambarkan oleh orang-orang kafir dalam pandangan yang jelek sehingga sebagian muslimin benci. Nah, hati-hati, sekali lagi ini ujian buat muslimin, baik laki-laki dan lebih banyak lagi kaum wanita. Digambarkan lagi bagaimana jilbab, bagaimana dengan penggambaran yang jelek terhadap jilbab. Sebagian orang Islam benci akhirnya dengan syariat jilbab. Hukum waris mewarisi dalam pandangan Islam begini dan begini. Allah turunkan aturan begitu. Digambarkan bagaimana jeleknya menurut orang-orang kafir. Tidak adil ini dan itu. Ya, lagi-lagi wanita dipojokkan menurut mereka. Nah, sehingga sebagian muslimin memandang jelek pula hukum waris mewarisi dalam Islam. Hukum-hukum had digambarkan dengan hukuman yang jelek, menyeramkan. Dipotong tangannya, lihat itu dirajam, lihat itu dipenggal kepalanya, ya, disiksa, dianiaya, ini dan itu digambarkan. Bukankah kita mendengar, ya, berbagai macam upaya dalam tulisan-tulisan, dalam acara-acara mungkin televisi, dialog-dialog interaktif, ya, dan macam-macam sarana mereka gunakan untuk menjelekkan gambaran Islam. Siapa yang jadi korban? Muslimin yang kurang mengetahui hikmah-hikmah syariat Allah, akhirnya menilai jelek hukum-hukum tadi dan akhirnya membenci sebagian ajaran tadi. Ingat, ujian ini ujian akidah, ya, bukan ujian dalam bangku sekolah, ujian yang dalam nyata ini. Kita mau benci kepada hukum Islam, naudzubillah, sehingga batal Islam kita, atau kita tetap cinta dan senang dan kita justru menggali hikmah-hikmahnya, ya, atau naudzubillah seperti yang pertama, ujian buat kita. Kita harus yakin bahwa hukum Allah Azza wa Jalla hukum yang paling baik, hukum yang paling sempurna, hukum yang membawa maslahat dunia dan akhirat. Yang paling tahu tentang manusia adalah Allah, pencipta manusia. Yang paling tahu tentang syariat yang terbaik buat manusia adalah pembuat manusia itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau seseorang menyibukkan diri untuk menggali hikmah-hikmah hukum Allah, tentu dia akan dapatkan biiznillah, ya,
dan dia akan bisa menepis segala tuduhan-tuduhan orang-orang kafir. Justru mereka yang memandang keliru dengan pandangan yang pendek dan dengan suudzon, buruk sangka kepada dinul Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal ini juga merupakan salah satu sifat kemunafikan. Benci terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sikap kemunafikan. Dan kemunafikan akbar disebut oleh para ulama di antara 4 kemunafikan besar adalah bughdhu ma jaa bihi Rasul, membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Salah satu dari 4 kemunafikan besar, bughdhu ma jaa bihi Rasul, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah atau sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka atas dasar ini kita semua harus berhati-hati menjaga keislaman kita, menjaga akidah kita, menjaga keyakinan kita. Jangan terpedaya dengan propaganda orang-orang kafir atau kaki tangan orang-orang kafir, seperti orang-orang liberal dan yang terpengaruh oleh mereka, yang berusaha untuk apa? Menggambarkan Islam dengan pemandangan yang jelek, dengan surah gambaran yang jelek. Hadirin rahimakumullah, pembatal yang ke-6, as-sadis, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillah aw iqabihi kafara. Man istahza'a, orang yang mengolok-olok, bi syai'in, dengan sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw thawabillah, atau dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, au iqabi, atau terhadap hukuman-hukuman Allah yang Allah siapkan untuk mereka yang melanggar. Orang yang melakukan itu kafar, telah batal keislamannya, menjadi orang kafir. Hadirin rahimakumullah, pada poin yang ke-6 ini, pembahasan yang ke-6 ini disebutkan kalau begitu sikap istihza, mengolok-olok atau menghina atau mengejek atau yang semakna dengan itu, ini merupakan suatu pembatal keislaman bila ini dilakukan terhadap apa? Terhadap agama Islam atau terhadap yakni ajaran Islam secara umum, baik semua atau sebagian. Termasuk dikatakan di sini misalnya pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau hukuman yang Allah siapkan. Seperti dalam ayat maupun hadis Allah bercerita tentang surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Allah Azza wa Jalla menerangkan dan Rasulnya juga menerangkan tentang neraka dengan berbagai macam model siksaannya. Nah, kalau ada yang menghina, masa ya surga balasannya seputar ada apa? Bidadari-bidadari. Ya. Bagian orang-orang Nasrani mengejek muslimin begitu. Surganya seputar bidadari, wanita, ini itu. Apa itu? Ya. Atau misalnya tentang neraka. Ya. Disebutkan katanya dalam hadis, giginya penghuni neraka seperti gunung Uhud. Apa ini? Misalnya begitu. Nah, penghinaan-penghinaan seperti itu, pelecehan seperti itu pada sesuatu yang jelas dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis, ini merupakan suatu kekafiran. Ini merupakan suatu pembatal keislaman. Ikhwan fillah rahimakumullah,
Kita sekali lagi harus husnudzan, baik sangka kepada ajaran agama kita. Segala sesuatu yang mungkin dipandang oleh akal kita belum mampu, justru akal kita yang perlu kita curigai. Bukan agama yang dicurigai, tapi akal kita yang kita curigai. Akal kita ini yang kurang beres, terbatas, lemah, nggak bisa menjangkau hikmah-hikmah di balik hukum Allah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, lil aqli haddun yantahi ilaih. Akal itu punya batas. Kata Imam Syafi'i, akal itu punya batas. Yantahi ilaih, yang akan berakhir di situ. Pikiran manusia itu nggak bisa melampauinya. Ya, seperti halnya kita punya mata terbatas. Sekian kilo sudah nggak melihat, di balik tembok sudah nggak lihat. Kita punya pendengaran terbatas, itu yang di sana kita nggak dengar. Akal kita juga terbatas, termasuk di sebagian hikmah-hikmah ilahi. Pada sebagian ajaran kita kadang nggak mampu menjangkaunya. Makanya kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ittahimur ra'ya 'ala ad-din. Ittahimur ra'ya 'ala ad-din. Curigai akal kalian ketika bertentangan dengan agama. Ketika akal kalian memandang sesuatu yang tidak baik dalam agama, curigai akal kalian. Ini kesimpulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari hasil pengalaman beliau, dan beberapa sahabat yang lain juga mengucapkan yang sama. Pada kejadian Hudaybiyah sempat Umar kurang setuju dengan keputusan Rasulullah. Sampai mengatakan, lima nu'tid daniyata fi dinina. Ya Rasulullah, kenapa kita mau berdamai dengan mereka? Ya, perjanjian damai dengan mereka. Kenapa kita hina dalam agama kita? Pada akhirnya Umar tetap, yakni bagaimanapun harus mengikuti Rasulullah SAW. Tapi ingatkan, dan Abu Bakar juga mengingatkan. Ternyata setelah itu terbukti memang betul di balik Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ternyata keuntungan bagi muslimin, kemenangan. Makanya setelah Sulhul Hudaybiyah turun ayat surat Al-Fath yang artinya kemenangan. Terbukti kemenangan. Baru Umar menyadari, kalau begitu ittahimur ra'ya 'ala din, curigai akal kalian di hadapan agama ini. Ya. Makanya jangan suka mengolok-olok. Ya, jilbab diolok-olok, cadar diolok-olok. Itu aturan Islam atau bukan? Jilbab itu aturan orang Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, atau aturan jahiliyah atau apa? Lah, itu aturan Islam. Jilbab bukan budaya Arab. Jilbab aturan Islam. Orang Arab dulu pakai kerudung, tapi nih lehernya kelihatan sampai dadanya. Kerudung yang ditampirkan begini, kepala, ya, nutupi telinga, tapi leher dan dadanya kelihatan. Itu kerudung jahiliyah itu. Ya. Makanya kemudian dalam Islam kemudian dirubah. Disuruh nutup apa? Paling tidaknya leher dan dada. Itu yang begini tadi tutup jadi ke sini, dagu. Jadi lehernya dan dadanya nggak kelihatan. Nah, kemudian cadar misalnya. Nah, itu dengan khilaf di antara ulama wajib ataupun sunnah. Tapi kalau yang leher dan ini dada wajib. Tidak ada yang mengatakan sunnah dari ulama muslimin. Tapi dikhilafkan dalam hal cadar. Seandainya pun itu sunnah, ajaran siapa? Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu? Bukan. Ini ajaran Rasulullah. Ini yang dipraktekkan oleh ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi. Begitu pula aturan-aturan Nabi yang lain, memelihara jenggot. Itu harusnya siapa? Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu? Bukan. Itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW tidak mencukur jenggotnya, tidak. Nabi menumbuhkan jenggotnya, menjaga. Memakai pakaian di atas mata kaki. Itu ajarannya siapa?
Yahudi, Nasrani tidak. Ya, Buddha, Hindu tidak. Enggak tahu ajaran mereka, wallahu a'lam. Saya kurang tahu. Tapi muslimin mencontoh itu aturan Rasulullah. Nabi mengatakan kalau di bawah mata kaki itu di neraka. Oh ya sudah, saya takut. Nah, kenapa kita sebutkan contoh-contoh itu? Karena yang banyak disinggung-singgung, yang banyak dilecehkan, yang banyak dihina, diperolok-olokkan masalah-masalah tadi. Ya, orang pengen baik, saya ingin taat kepada Allah dan Rasul. Pakai jilbab muslimah seorang wanita. Diejek sama teman-temannya, diejek sama saudaranya bahkan. Ini gundul atau gimana ini? Kok pakai kerudung? Ya, ada yang seperti itu kan? Mengejeknya luar biasa. Pakai pakaian di atas mata kaki. Ini banjir atau bagaimana ini? Kurang kain atau apa ini? Ya. Berjenggot dihina dengan wah seperti itu yang buat kurban itu. Na'udzubillah. Ya subhanallah. Kalau orang kafir yang ngomong, kita katakan memang dia kafir. Dia memang menentang Allah dan Rasul. Tapi kalau yang seperti itu muslimin, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ingat, menghina ajaran Islam itu suatu pembatal keislaman. Ini jenggot diajarkan oleh Rasulullah. Bukan mencontoh tokoh-tokoh kekafiran. Bukan meneladani tokoh-tokoh kekafiran, bukan. Ini meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini pakaian begini Nabi yang mengajari. Itu pakaian begitu istri-istri Nabi, Aisyah, Khadijah, wanita-wanita ahlul jannah, Fatimah, itu begitu pakaiannya. Kenapa dihina? Anda muslim atau bukan muslim? Yang suka menghina itu kalau di zaman Nabi siapa? Yang suka menghina kalau di zaman Nabi itu orang-orang munafik. Bukan orang muslim yang taat, tapi orang-orang munafik. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat yang ke-64 sampai 66. Yahzarul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan kepada mereka suatu surat yang membeberkan hakikat mereka. Jadi mereka sebetulnya mengakui kesalahan mereka. Sehingga mereka takut kalau turun ayat atau surat yang membeberkan hakikat mereka. Qul istahzi'u, katakan kepada mereka, silakan kalian mengolok-olok. Silakan. Lakukan semau kalian. Innallaha mukhrijun ma tahdzarun. Allah akan mengeluarkan. Allah akan menerangkan apa yang kalian khawatirkan. Betul, Allah turunkan surat Munafikun, surat khusus tentang orang munafik. Surat At-Taubah, di situ banyak keterangan tentang sifat-sifat munafik. Surat Al-Baqarah di awalnya, ya, juga banyak tentang orang-orang munafik. Ya, sekian ayat berbicara tentang orang-orang munafik. Di awal-awal. Setelah 5 ayat tentang orang-orang bertakwa, berikutnya tentang siapa? Orang-orang munafik. Wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka wahai Nabi, kamu tanyakan kepada orang-orang munafik itu, la yaqulunna innama kunna naqulu wa nal'ab. Mereka tentu akan menjawab, kami ini hanya main-main. Naqulu wa nal'ab, larut dalam obrolan. Ya, kata mereka, naqta'u bihi 'anna tariq. Biar perjalanan ini enggak terasa capek, yang ngobrol sambil tertawa-tawa, ya, gojek istilahnya kita. Tapi yang dibuat bahan tertawaan apa? Ajaran Islam. Ya, nakhudhu wa nal'ab, kami hanya main-main, larut dalam obrolan saja. Qul, katakan kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, main-main kok dengan Allah, dengan rasulnya, dengan ayat-ayatnya, dengan ajaran Islam. La ta'tadiru, kalian enggak usah minta-minta maaf. Ya, cari-cari alasan.
Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ahibati fillah rahimakumullah, ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang suatu kejadian. Diriwayatkan oleh beberapa ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan perang, ternyata sebagian orang-orang ini ikut. Apa kata mereka? Sambil berjalan tadi, sambil kata mereka beralasan apa? Ya, haditsut tariq, obrolan jalan, supaya tidak lelah dan letih karena dengan ngobrol. Apa kata mereka? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghab butunan wala akzab alsunan wala ajban 'inda liqa' yuridu Rasulullah sama ashabah. Kata mereka, kita nggak pernah melihat orang-orang yang lebih rakus, orang-orang yang lebih dusta, orang-orang yang lebih penakut daripada mereka itu, para qurra. Siapa ini maksud? Nabi dan para sahabat. Dianggap orang yang paling apa? Dusta, orang yang paling rakus, orang yang paling penakut. Padahal sebaliknya, justru mereka lah yang begitu. Ya, dibuat obrolan tertawaan yang seperti itu. Sebagian sahabat mendengar, kadzabta, kata dia, dusta kamu. Aku akan beritakan kepada Rasulullah apa yang kamu katakan. Langsung sahabat ini pergi untuk menemui Rasulullah, tapi subhanallah, Allah sudah turunkan ayat sebelum datangnya sahabat itu, sehingga Nabi sudah dapat berita duluan. Maka si munafik tadi segera berlari-lari untuk minta maaf. Ya, Nabi SAW kemudian meninggalkan mereka, nggak peduli dengan mereka. Nabi naiki kendaraannya dan si munafik tadi menggendoli tali kekang Rasulullah atau tali kendaraannya sambil mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini hanya main-main, kami hanya bercanda, kami hanya ini dan itu. Nabi tidak menoleh. Dan Nabi mengingatkan, abillah, apakah dengan nama Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian menolak-olok? Terus dia minta maaf sambil terkandung-kandung, tapi Nabi nggak mau menoleh. Ikhwani fillah azakumullah, ini salah satu kejadian di zaman itu sehingga turunlah ayat-ayat tadi. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin, ya, bila kita betul-betul seorang muslim, jangan sekali-kali mengolok-olok ajaran-ajaran Islam. Jilbab jelas ajaran Islam dalam ayat Al-Quran. Memakai cadar sunnah Nabi SAW, ajaran Islam. Ya, bukan ajaran selain Islam, ajaran Islam. Memelihara jenggot, ajaran Islam. Hadisnya banyak. Pakaian di atas mata kaki, ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam yang pasti. Sepakat para ulama rahimahumullah. Kalau sampai ada, walaupun ada perbedaan dalam hal wajib atau sunnah, dalam beberapa hal tadi. Kalau jilbab wajib jelas, ya. Namun semuanya sepakat bahwa itu jelas ajaran Islam. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim berani-berani mengolok-olok. Apalagi mengolok-olok. Benci saja, tadi kita katakan apa? Benci saja sudah pembatal keislaman. Apalagi berani mengolok-olok. Ikhwan fillah rahimakumullah, sayangi Islam kita. Sayangi agama kita yang sejak kecil kita peluk agama itu. Dan kita berharap berjumpa dengan Allah membawa agama itu. Kita berharap masuk surga. Jangan sampai keselik ya. Ngarep-ngarep masuk surga, ternyata masuk neraka. Kenapa? Sudah batal Islamnya. Kenapa batal? Mengolok-olok agama. Naudzubillah, keselik. Nah, atau bahasa sini apa ya? Kalau bahasa saya di sana kecelik tadi. Dikira mau masuk surga, ternyata masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hafizakumullah, ikhwan fillah azakumullah. Jadi sekali lagi, kalau memang kita belum mampu melaksanakan hukum Islam,
Bukannya kita mengolok-olok, tapi kita istighfar kan mestinya. Minta ampun kepada Allah. Ya, karena kita belum bisa mengamalkan. Minta taufik dari Allah supaya bisa mengamalkan. Menghormati orang yang mengamalkan. Bukannya kita mengolok-olok. Ahibati fillah rahimakumullah. Bagian ulama menjelaskan bahwa mengolok-olok ini dikatakan sebagai suatu pembatal keislaman atau keimanan karena sangat bertolak belakang dengan apa? Dengan landasan daripada iman kita. Apa itu? Iman kita ini terbangun di atas pengagungan terhadap ajaran Allah, terhadap Allah dan ajarannya. Ya kan? Bukankah iman itu mengandung apa? Ta'zim, pengagungan, penghormatan. Iya kan? Masa mengimani tapi nggak menghormati? Iya, tidak mungkin. Jadi fondasi daripada keimanan kita itu karena kita menghormati, ta'zim, mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencintai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang melakukan istihza, mengolok-olok, tidak mungkin dia cinta terhadap sesuatu yang diolok-olok. Dan tidak mungkin dia punya ta'zim, pengagungan terhadap sesuatu yang diolok-olok. Jadi tidak mungkin punya iman orang seperti itu. Ahibati fillah rahimakumullah. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ay innahu yakfuru bidzalik istighfafi bi janabir rububiyyah war risalah wa dzalika munafin lit tauhid. Seseorang dikatakan kafir dengan sebab mengolok-olok karena dia meremehkan. Karena dia meremehkan ajaran Allah. Bahkan meremehkan sisi rububiyah Allah. Allah yang menetapkan syariat itu. Kok kita meremehkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah? Ahibati billah rahimakumullah. Jelas menghina. Warisalah, juga meremehkan kerasulan. Ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang mati-matian Nabi memperjuangkan. Ya kan? Mati-matian atau tidak? Nabi perang untuk apa? Untuk syariat ini. Kok kita malah mengolok-olok sesuatu yang diperjuangkan Nabi dengan darah dan para sahabat. Ini istighfar, menghina, meremehkan, itu semuanya. Makanya ini munafin di tauhid, bertolak belakang dengan tauhid. Ya, bertolak belakang dengan tauhid. Maka ulama sepakat tentang orang-orang yang sepakat tentang kafirnya, batalnya keislaman orang-orang yang melakukan seperti itu. Demikian pula ditafsirkan yang semakna dengan itu oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Kata beliau, "Fa innal istihza' billah wa ayati wa rasulih kufrun mukhrijun 'anid din li'anna asladih mabniun 'ala ta'zimillah." Mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah dan Rasulnya merupakan kekafiran yang mengeluarkan dari agama, karena pokok daripada agama adalah terbangun di atas ta'zimillah, mengagungkan Allah, wa ta'zimi dini, mengagungkan agamanya, wa rusuli, mengagungkan para rasulnya, wal istihza' bi syai'in min dzalik, dan mengolok-olok sesuatu atau sedikit saja dari hal itu, munafin li hadzal asl, munakirun lahu asyaddal munaqabah, sangat bertolak belakang dengan prinsip tersebut, dengan fondasi tersebut. Selanjutnya, ahibati fillah rahimakumullah, ulama juga mengatakan perlu kita tahu, seperti penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ada kalanya mengolok-olok itu dengan terus terang, dengan kata-kata yang jelas. Ada pula yang lebih daripada itu, dari sisi perlunya kita hati-hati, yaitu mengolok-olok dengan isyarat-isyarat. Ya, kalau jelas ya jelas, namanya jelas. Tapi kalau dengan isyarat, kata-kata sindiran atau kedipan mata, memicingkan mata,
atau menjulurkan lidah, atau yakni gerakan-gerakan mulut. Jangan dianggap seperti itu nggak istihza. Itu termasuk istihza. Sebagian ulama bahkan mengatakan kalau yang begini ibarat lautan yang nggak ada tepinya, macam-macam sekali. Mau gerakan tangan, mau gerakan mulut, gerakan mata, banyak. Intinya sama, yaitu istihza. Sama hukumnya, sama. Nah, ininya perlu kita hati-hati. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan, di zaman ini karena tersebarnya kebodohan, kurangnya takwa kepada Allah, banyak dan sering kali seorang terjerumus dalam pembatal-pembatal seperti itu. Mungkin tidak dia sadari. Makanya perlunya kita belajar, perlunya menuntut ilmu, perlunya mendalami, dan terutama sekali lagi apa? Pembatal-pembatal keislaman, supaya Islam kita nggak batal, supaya sampai ke akhirat kita tetap membawa Islam kita. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengingatkan satu poin penting dalam hal ini, tentang perbedaan mencela ajaran dengan mencela orangnya. Kalau mencela orangnya belum kita hukumi sebagai kafir atau membatalkan Islam. Artinya terkadang seorang menghina bukan karena apa? Bukan karena ajarannya. Misalnya, kata Syekh bin Baz, ada seorang yang dianggap berilmu, dianggap ulama, tapi perilakunya tidak baik, sehingga diejek, dihina, atau dibuat olok-olok orang yang dianggap ulama tersebut. Nah, yang seperti ini sesungguhnya inti daripada pengolok-olokannya bukan pada ilmu yang dimilikinya, tapi kepada perilaku yang salah. Nah, yang seperti ini tidak dikatakan sebagai pembatal keislaman. Ya, artinya mengolok-olok ajaran, tuntunan berbeda dengan mengolok-olok orang. Walaupun ini kadang-kadang cukup membahayakan. Kalau orangnya baik, melakukan ajaran yang baik kemudian diolok-olok, ya, ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun dia alasannya, oh saya ngolok-olok orangnya, ya, kenapa orangnya itu? Ya, ini bisa jadi ternyata mengolok-olok ajarannya. Makanya ini sesuatu yang sangat sensitif, yakni pembedanya sangat tipis. Oleh karenanya jangan sampai kalau ada orang yang baik mengajarkan atau mengamalkan Islam kemudian diolok-olok. Jangan sampai itu terjadi, karena dikhawatirkan akan jatuh di dalam mengolok-olok ajaran Islam yang menjadikan seorang batal keislamannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Melanjutkan pada pembatal berikutnya, yaitu pembatal yang ketujuh, as-sihru wa minhu sarfu wal hatfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Sihir. Dan di antara praktek sihir adalah as-sarfu dan al-hatfu. Maka orang yang melakukannya atau ridha dengannya, dia telah kafir, batal keislamannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Sihir ini merupakan suatu kesyirikan sebetulnya. Namun ini salah satu macam dari berbagai macam kesyirikan. Kenapa dikatakan ini suatu kesyirikan? Karena hakikatnya ada saling bantu-membantu antara dia, seorang tukang sihir,
dengan syaitan. Sihir dalam pengertian ulama adalah azaim wa ruqa wa uqad yu'assiru fil qulub wal abdan fayumrid wa yaqtul wa yufarriq baina al mar'i wa zawji. Sihir itu terdiri dari azaim wa ruqa wa uqad, bagian peralatan jimat-jimat, bacaan jampi-jampi atau mantra-mantra, atau juga bersamaan dengan itu ikatan-ikatan di buhul-buhul, tali-tali, buhul-buhul yang digunakan oleh para tukang sihir, yang memberikan pengaruh pada kalbu manusia atau tubuh manusia sehingga membuat sakit, sehingga membuat mati bahkan, atau membuat terpisahnya antara seseorang dengan istrinya, pasangannya. Nah, ulama mengatakan juga bahwa dalam bahasa sihir itu sesuatu yang khafiya wala tufasababu, tersembunyi, lembut sebabnya. Sebabnya apa? Nggak tahu. Itu tiba-tiba sakit, kesandung, tidak, jatuh, tidak. Terus kok sakit? Nggak tahu. Nah, sebabnya nggak nampak. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Perbuatan si tukang sihir yang kerjasama dengan setan dengan mantra-mantranya tadi. Dibacakan mantranya, ya, datanglah setannya, bergabunglah antara jiwa manusia yang jelek dengan setan yang jahat, kemudian ditiupkanlah dengan tiupan-tiupan itu kepada buhul-buhul tersebut. Lalu ya terjadilah apa yang terjadi, praktek sihir. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama mengatakan dan menjelaskan kenapa kok sihir ini dikatakan suatu kesyirikan dan pembatal keislaman. Karena tadi ada unsur kerjasama dengan setan, dan setan tidak akan secara gratis memberikan begitu saja bantuannya. Tapi kalau dia tunduk dengan aturan setan, baru dibantu. Sehingga dalam prosesnya, mulai belajarnya kemudian prakteknya, akan banyak hal-hal yang menyimpang daripada tauhid, daripada akidah. Nah, di antara syarat-syaratnya seperti dikatakan oleh para ulama, mengucapkan kata-kata kekafiran atau menghinakan ayat-ayat Allah, menginjak Al-Quran, menajisi Al-Quran, dan macam-macam. Nah, ketika seorang yang belajar sihir itu sudah dinilai tunduk, baru setan akan membantu. Makanya dalam sihir terdapat kesyirikan. Makanya kemudian dihukumi sebagai pembatal keislaman. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 bagaimana tentang kufurnya perbuatan sihir. Dari mulai belajar, mempelajari, ya, yang mempelajari. Oh, begini caranya, lalu dia praktekkan, ya, mempelajari, belajar. Dia melakukan proses belajar sihir. Ini kekafiran. Yang mengajarkan juga, yang mempraktekkan juga. Ya. Dikatakan di dalam ayat tersebut, walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa as-sihra, karena setan-setan itu mengajari manusia sihir. Jadi kafir karena apa? Mengajari manusia sihir. Lalu setan-setan itu pun mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidak mengajarkan kepada seseorang. Siapa seorang ini? Yang belajar, murid. Kecuali setan itu mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur, kami ini hanya ujian buat kalian, jangan kalian kafir. Yani dengan belajar maka jangan jadi kafir, maka jadi kafir, maka jangan itu.
Dari sini kata ulama berarti belajar, ya, proses belajar yang mempelajari ini juga sudah kekafiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat-ayat setelahnya yang menunjukkan tentang walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan sungguh yang mempelajarinya tidak dapat bagian di akhirat. Ya, di neraka berarti kalau nggak dapat bagian dari surga, ya di neraka. Berarti kafir dia. Apalagi yang mempraktekkan, jelas kufurnya. Maka dari itu, ahibati fillah rahimakumullah, kita harus hati-hati dari sihir. Ya, jangan sekolah sihir. Belajar mana? Oh, ada bukunya, ada gurunya. Ya, yang disayangkan kadang-kadang dengan yakni penampilan sebagian Islami. Ya. Bagiannya dengan penampilan Islam. Buku yang mengajarkan bukunya bahasa Arab dijual di sebagian toko-toko buku. Ya, nggak usah saya sebutkan, nanti ada yang pengen. Ya, ada bukunya berbahasa Arab. Makanya sebagian orang mengajarkan, walaupun penampilannya kadang seperti santri, ada. Ya, tapi ternyata yang dipelajari buku-buku sihir. Hadirin rahimakumullah, ini suatu pembatal keislaman. Ahibati fillah rahimakumullah, dicontohkan di sini di antara bentuk sihir as-sarfu wal 'absu. Apa itu sarfu? Sarfu itu sihir yang membuat apa? Seseorang menjauh, benci kepada suaminya. Ya. Nah, ini seperti kata Allah, yufarriquna bainal mar'i waz zawji. Memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ini kata para ulama, yu'assir fil qalb. Memberikan pengaruh dalam kalbu, sehingga tidak ada sebab yang nyata kok tiba-tiba benci kepada istrinya. Ya. Istrinya biasa-biasa saja, tapi kok tiba-tiba benci. Atau sebaliknya, suaminya kayaknya biasa aja, nggak melakukan sesuatu yang aneh, kok tiba-tiba istrinya benci. Oh, ternyata ada pihak ketiga yang mempermainkan mereka dengan ilmu sihir. Karena salah satunya biasa SMS-an dengan laki selain suaminya, mulai pihak ketiga ini ingin merusak, ya, kutunggu jandamu, rusak hubungan dengan suami istrinya sehingga pisah. Nah, saatnya. Ya, seperti itu banyak kan? Banyak seperti itu. Ini namanya as-sarfu dalam bahasa Arab. Nggak tahu dalam bahasa kita apa itu. Ya, membuat orang pisah antara dua pasangan. Atau al-'absu. Al-'absu sebaliknya, membuat cinta. Seorang istri datang kepada seorang dukun, bagaimana suami saya kok benci sekali sekarang sama saya, tolong berikan amalan-amalan biar suami saya senang kepada saya, ya, biar nanti uang sakunya banyak, uang belanjanya ditambah, dan macam-macam. Atau sebaliknya, seorang suami begitu, istri saya kok sekarang begini, bagaimana ini mbak, ya, saya minta amalan-amalan bagaimana caranya supaya istri saya senang sama saya. Ya, ini namanya al-'absu. Ini praktek sihir yang seperti ini. Ulama mencontohkan seperti itu dulu antara suami dengan istri. Kalau sekarang lebih parah, tidak ada hubungan suami istri, bagaimana dia senang sama saya? Caranya apa? Ini dan itu, nanti kamu senggol dia. Senang sudah sama kamu. Subhanallah. Sudah pertama sihir, kesirikan, kedua disenggol lagi. Maksiat, campur antara syirik dengan maksiat. Ada kan seperti itu? Ya. Dengar-dengar saja saya.
Katanya begitu. Ala kulli hal, ternyata di masyarakat sana banyak, masyarakat kita lebih parah. Yaitu apa? Anak-anak sekolah, nggak ada hubungan suami istri. Ya, bagaimana supaya itu perempuan itu, ya bahasa orang sekarang cewek itu, biar senang sama saya. Datang ke para dukun minta. Bagaimana caranya Mbah? Ya, Mbah dukun. Apa resepnya? Bayar berapa? Begitu jadinya akhirnya. Ini semuanya praktek-praktek sihir. Batal Islamnya. Ini memperoleh apa? Seorang wanita mengorbankan akhiratnya demi dunia. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya seorang wanita dengan agama yang dia miliki? Agama yang dia miliki, seandainya sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh, qabliyah subuh. Kok ini Islamnya seluruhnya dikorbankan demi seorang wanita? Sekian persen daripada dunia. Satu orang wanita itu sekian persen daripada dunia. Kecil sekali. Dunia seisinya seandainya milik kita, gak ada artinya dengan agama. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia akhiratnya. Hancur agamanya, batal keislamannya. Hanya karena wanita. Hanya karena harta. Hanya karena kadang-kadang ketersinggungan. Tersinggung dengan tetangganya, pergi ke dukun. Bagaimana ini? Ya, belajar, minta amalan. Saya ingin, ya, membuat dia pusing, membuat dia celaka, ya, membuat, ya, ini diguna-guna. Bagaimana caranya? Hanya karena ketersinggungan dengan teman, dengan tetangga, atau bahkan sebagian dengan saudara. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, ingat, ya, ini adalah pembatal keislaman. Praktek-praktek ilmu sihir ini pembatal keislaman. Dan jangan dianggap sihir itu hanya itu, banyak. Praktek-praktek sihir banyak. Sekarang namanya juga macam-macam. Namanya bermacam-macam. Di zaman sekarang ini namanya banyak dirubah. Setan kan juga tahu, oh ini sekarang zamannya zaman modern. Masa namanya mau sihir terus? Gantilah. Ya. Ganti dengan nama-nama yang baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman manusia. Diistilahkan istilah yang baru. Ya. Sehingga orang-orang mungkin nggak tahu kalau itu tidak boleh. Padahal termasuk sihir yang haram dan membuat kufurnya seseorang. Ahibbati fillah rahimakumullah. Selanjutnya perlu diingat pula sebelumnya, sebagian ulama rahimahumullah memberikan perincian. Seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan sebagian ulama yang sependapat dengan beliau dari mazhab Hanabilah Hambali mengatakan bahwa ada di sana sebagian sihir tapi sebetulnya menurut ulama lain, yakni namanya sihir tapi sebetulnya tidak termasuk itu. Sehingga mereka membagi menjadi 2. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau ada orang dikatakan melakukan praktek sihir, maka kami akan mengatakan kepada dia, seperti apa yang kamu praktekkan? Sif lana sihrak. Coba terangkan apa yang kamu lakukan. Dari keterangan dia, kalau ternyata melakukan hal kekafiran, baru dikatakan ini kekafiran. Kalau tidak, tidak. Bagaimana yang tidak itu? Yang tidak itu seperti misalnya, yakni tipuan-tipuan. Sebagiannya dengan pengobatan-pengobatan, sebagiannya dengan gerakan-gerakan mungkin. Ya. Seperti sulap. Sebagiannya sulap itu termasuk sihir. Nah, ini termasuk sihir. Kadang kita nggak paham, sulap itu ya sulap, sihir ya sihir. Tidak, sulap itu termasuk sihir. Cuma di sini seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada yang sampai kepada tingkatan kekafiran atau tidak. Sebagian sekedar mungkin tipuan belaka, ini nggak sampai kepada kekafiran. Sebagian lagi seperti kata ulama dengan
ramuan-ramuan. Sehingga dengan ramuan tertentu misalnya seolah-olah dibakar tidak mempan. Padahal itu tidak seperti itu. Itu tipuan mata. Ya. Sehingga dia tidak terkena jilatan-jilatan api karena ramuan-ramuan tadi. Nah, seperti ini sekali lagi kata ulama tidak sampai kepada pembatal keislaman. Tapi kalau yang dengan mantra-mantra ada ta'awun, kerjasama dengan setan, ini pembatal keislaman. Namun yang tadi, yang tipuan-tipuan atau sebagian dengan ramuan tadi, bukan berarti boleh, tetap tidak boleh, haram. Ya, jadi sulap jangan dianggap boleh. Walaupun sebagiannya tidak sampai kepada kekafiran, tapi itu suatu yang diharamkan. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan kalau itu dianggap halal, ini juga bisa jadi pembatal keislaman. Pembatal keislaman kalau dianggap halal, karena menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi ini sebagian perincian ulama, dan ulama juga memberikan hukum yang berat terhadap mereka, para tukang sihir, baik dunia maupun di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita melanjutkan kepada pembatal berikutnya, yaitu yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'ala muslimin. Membantu orang-orang musyrik dan menolong mereka terhadap muslimin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang bertawalli kepada mereka, membantu mereka, menolong mereka di antara kalian, maka dia tergolong dari mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, innallaha la yahdil qaumal zalimin, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini hal yang cukup memerlukan pula kejelian di dalam memahami masalah ini. Seperti kata ulama bahwa yang dianggap sebagai pembatal keislaman dalam hal ini adalah idza ahabbal kuffar biqalbihi wa wajjahum wa tamanna nasrahum 'ala al-muslimin wa yafrahu idza jalu 'ala al-muslimin. Ya. Seorang mencintai orang-orang kafir dengan qalbunya karena apa? yakni karena ajaran mereka, agama mereka, mengharapkan mereka menang terhadap muslimin, senang kalau mereka menang terhadap muslimin dalam suatu pertempuran. Ya. Dan kesenangannya ini dalam kalbunya memang sudah senang, dan karena ajaran mereka. Yang seperti ini yang dianggap sebagai pembatal keislaman. Hadirin rahimakumullah, adapun sekedar yakni bermuamalah secara lahiriah, mungkin sebagian membantu, mungkin. Tapi apa pendorongnya dalam membantu ini? Nah, sebagian terdorong oleh apa? Hawa nafsu, kepentingan duniawi. Kalau seperti itu tidak dinilai sebagai pembatal keislaman. Pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika Nabi hendak melakukan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Ternyata sebagian sahabat ingin membocorkan berita itu. Ditulislah sebuah surat kepada keluarganya tentang apa yang hendak dilakukan Nabi SAW. Membocorkan rahasia perang. Bahaya. Bukankah ini membantu orang kafir? Jelas.
Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan ini kepada nabinya, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat untuk mengejar pembawa surat itu. Tertangkaplah, dan betul ternyata membawa sebuah surat, sepucuk surat yang isinya membocorkan rahasia upaya penyerangan terhadap musyrikin di Makkah. Ya, ditegurlah oleh Rasulullah sahabat tersebut. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, da'ani adribu unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku memenggal leher munafik ini ya Rasulullah. Nabi kemudian mencegah. Ya Umar, bukankah dia termasuk ahli Badr, sahabat yang ikut perang Badr? Dan Allah sudah mengatakan, if'alu ma syi'tum. Allah melihat mereka, orang-orang yang melakukan perang Badar, dan mengatakan kepada mereka, lakukan semau kalian, faqad ghafartu lakum. Aku sudah ampuni kalian. Nah, Nabi SAW tidak menganggap murtad sahabat itu, padahal dia telah melakukan secara praktek satu hal yang isinya ingin membantu orang-orang kafir. Tapi pendorongnya apa? Nabi bertanya, kenapa kamu begini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma fa'altu irtidadan an dini. Saya tidak melakukan itu karena saya murtad dari agama saya, ya Rasulullah. Tapi saya melihat keluarga-keluarga para sahabat yang lain, keluarga-keluarga yang kuat di sana, sementara keluarga saya di sana keluarga yang lemah. Maka saya ingin memberikan suatu jasa kepada mereka, orang-orang musyrikin, supaya mereka mau melindungi keluarga saya. yakni pendorongnya urusan apa? Duniawi. Maka tidak dianggap kafir. Maka dari sini, hadirin rahimakumullah, ulama kemudian membagi menjadi dua. Bentuk sesuatu yang nampaknya loyalitas kepada orang-orang kafir ini dibagi menjadi dua. Kalau yang pendorongnya hal yang sifatnya duniawi, hawa nafsu, belum dikatakan sebagai kekafiran, pembatal keislaman. Tapi kalau pendorongnya adalah karena cinta kepada agama mereka, senang dengan agama mereka, maka ini yang merupakan suatu kekafiran. Ya. Adapun sesuatu yang lain lagi, yang ketiga bisa kita katakan begitu, hubungan duniawi seperti perdagangan, sewa menyewa dan yang lain dengan orang kafir, itu muamalah yang boleh. Bukan termasuk yang 1 dan 2. Ini golongan ketiga boleh. Nabi melakukannya dengan orang-orang Yahudi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kembali kepada masalah kita. Jadi dalam hal ini juga ya kita ingatkan kita dan muslimin dari propagandanya orang-orang kafir yang berusaha membuat cinta sebagian muslimin terhadap agama-agama mereka. Zaman sekarang berbagai macam cara dan berbagai macam kesempatan mereka lakukan. Ketika acara Valentine, ya, dibagi-bagi apa, permen ini dan itu, hari kecintaan, hari kasih sayang ini dan itu. Akhirnya tumbuh pada sebagian muslimin cinta kepada agama mereka dengan melalui acara-acara seperti itu. Siapa yang meramaikan? Di antaranya muslimin. Ya. Ini hati-hati. Membuat sebagian muslimin akhirnya cinta kepada agama-agama kekafiran. Dan mungkin akhirnya masuk di dalam bab ini. Membantu nanti-nantinya orang-orang kafir karena dorongan cintanya kepada ajaran mereka. Na'udzubillah min dzalik. Di sisi yang lain kita perlu hati-hati dari kesalahan paham yang menganggap bahwa setiap bentuk muamalah dengan orang kafir diartikan berloyal kepada mereka. Ini juga salah. Sebagian menganggap begitu. Sampai kadang-kadang beli produknya orang kafir nggak boleh. Kenapa? Ini kan membantu mereka. Nah, ini keliru. Keliru yang seperti ini.
Muamalah seperti itu, bentuk hubungan seperti itu dibolehkan dalam syariat pada umumnya. Karena ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dhan nas, orang yang meyakini bahwa sebagian manusia yas'uhul khuruj an syariati Muhammad, boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi'al Khidir, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang yang berkeyakinan seperti itu maka dia kafir, batal agamanya. Hadirin rahimakumullah, kita mesti meyakini syariat Nabi Muhammad itu untuk semua manusia. Ya. Nabi terakhir untuk semua manusia, bahkan manusia dan jin. Kata Nabi SAW, bu'ithu ilal ahmari wal aswad, dalam riwayat Muslim, aku diutus kepada al-ahmar, yang merah, wal aswad, dan yang hitam. Apa maksudnya? Imam Mujahid, seorang tabi'in, menafsiri al-insu wal jin, manusia dan jin. Nabi diutus kepada mereka semuanya. Ayat-ayat Al-Quran juga mengatakan begitu. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, katakan, aku ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Al-A'raf 168. Nabi juga mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihim khaffatan. Wa kanat al-anbiya, dulu para nabi diutus kepada kaum-kaum mereka secara khusus. Wa bu'ithu ilan nasi kafatan, tapi aku diutus kepada manusia seluruhnya. Jadi karena beliau sebagai akhir para nabi dan rasul, syariatnya pun akhirnya diseluruhkan kepada manusia seluruhnya, bahkan kepada manusia dan jin. Maka tidak boleh ada seseorang keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Ya, tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa hidup, Nabi Musa bukan manusia biasa, rakyat biasa, tapi dia seorang nabi. Seandainya ada, ma wasi'ahu illa tibai, enggak boleh bagi dia kecuali harus ikut aku. Nabi Isa alaihissalam kalau nanti turun berhukum dengan syariatnya siapa? Syariat Nabi Muhammad. Fayaksirul salib wa yaqtulul khinzir, beliau akan memecahkan salib-salib dan akan membunuh babi-babi. Wala yaqbalu ilal Islam, tidak menerima kecuali Islam. Orang-orang yang Nasrani mau ikut-ikut Nabi Isa, lah. Kalau kalian mau ikut harus Islam. Nah, tapi subhanallah ada sebagian beranggapan boleh tidak ikut syariatnya Nabi Muhammad kalau sudah mencapai tingkatan hakikat atau tingkatan ini dan itu. Kenapa? Karena sudah jadi wali. Seperti Nabi Khidir kan begitu, nggak ikut syariatnya Nabi Musa. Dan Nabi Khidir itu menurut mereka wali. Jadi kalau orang jadi wali, boleh nggak ikut tuntunan Nabi? Kenapa? Ya, karena menurut sebagian mereka, kalau wali itu sudah punya ilmu ladunni. Ilmu ladunni langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sampai mengatakan, haddatsani nafsi an rabbi, jiwaku memberitahukan langsung dari Allah. Kalau Nabi itu masih di pinggir-pinggir pantai, al-anbiya fi sawahil, tapi kalau kami sudah masuk ke dalam lautannya, ya, Wallahu a'lam, masuk nyemplung mati mungkin ya. Tapi maksud mereka itu adalah apa? Lebih tinggi daripada Nabi.
dan terucap dari sebagian mereka. Maqamun nubuwati fi barzakhin fuiqar rasuli wa dunal nabi wa dunal wali. Maqamun nubuwah, tingkatan kenabian itu di tengah-tengah, di atas rasul dan di bawah wali. Lihat, terbalik apa enggak? Jadi paling tinggi wali, di bawahnya nabi, di bawahnya paling rendah justru rasul. Nah, makanya kalau sudah jadi wali tingkatan hakikat, sudah punya ilmu laduni, sudah punya mukasyafat, sudah ghaibah, sudah fana. Tahu ghaibah, tahu fana? Istilah mereka. Ghaibah itu sudah lupa dengan yang lain, hanya kepada Allah ingatnya. Fana itu sudah menyatu, melebur dengan zat ilahi. Na'udzubillah. Sudah enggak perlu syariat. Syariat itu untuk ini, orang-orang ahlul ma'rifah. Ahlul ma'rifah. Ahlul rusum. Ya. Orang-orang masih itu rendahan. Kenapa kok begitu? Ya ini, Nabi Khidir saja enggak ikut Nabi Musa. Lihat kisahnya di dalam, atau wali Khidir kalau menurut mereka. Wali Khidir, ya, menurut mereka begitu. Ya memang diselapkan di antara ulama. Tapi dari sini kemudian mereka mengatakan, kalau seperti Khidir, lihat kisahnya dalam surat Al-Kahfi, nggak ikut Nabi Musa. Jadi begitu pula sekarang, kalau sudah mengikuti Khidir jadi wali, nggak mesti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ya, hadirin rahimakumullah, jangan dianggap yang seperti ini nggak ada. Ada di antara muslimin yang meyakini seperti itu. Kita katakan kepada orang-orang yang seperti itu, ini keyakinan yang membatalkan keislaman. Nabi Khidir itu nabi bukan wali. Ya, buktinya apa? Coba perhatikan dalam ayat-ayat itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa beliau seorang nabi. Allamnahu min indina min ladunna ilma. Atainahu rahmatan, kami berikan kepadanya rahmat. Dalam ulama tafsir para ulama, rahmat di sini kenabian. Ya. Dan kami ajari dia dari kami. Kemudian dalam akhir ayat, beberapa ayat terakhir tentang kisah ini, wa ma fa'altu an amri. Saya enggak melakukan dengan perintah saya sendiri. Bahkan ini dari Allah. Yang langsung diperintahkan Allah siapa? Nabi. Ya. Dikatakan pula dalam hadis tentang ini, kata Khidir kepada Nabi Musa, engkau Musa Bani Israel, yakni engkau Nabi mereka. Berarti Nabi Khidir bukan termasuk umatnya Nabi Musa. Innaka ala ilmin min ilmillah, allamakallah. Kamu berada di atas ilmu yang Allah ajarkan kepada kamu. La a'lamu, saya enggak tahu ilmu yang kamu miliki. Allah mengajarkan kepada kamu ilmu yang aku enggak tahu. Jadi Khidir enggak tahu sesuatu yang Nabi Musa tahu. Wa ana, aku juga ala ilmin, di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Allamanihi, la ta'lamu, yang engkau enggak tahu. Ya, jadi jangan dianggap seperti sebagian orang. Jadi Nabi Musa itu hanya tahu kulitnya. Khidir yang tahu hakikatnya. Na'udzubillah. Ini merendahkan Nabi Musa. Yang benar masing-masing berada di atas ilmu yang Allah berikan kepada masing-masing mereka. Seperti pernyataan ini. Dalam riwayat Muslim disebutkan begitu. Jadi Khidir berada di atas ilmu yang Nabi Musa enggak tahu. Nabi Musa dengan ilmu yang Nabi Khidir enggak tahu. Nah, jadi kisah itu adalah kisah antara para nabi. Nabi Musa tidak diharuskan mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir juga tidak diharuskan mengikuti Nabi Musa. Masing-masing pada daerah tugasnya masing-masing sebagai nabi. Jadi jangan dianggap bahwa Nabi Khidir keluar dari syaratnya Nabi Musa. Tidak. Memang asal usulnya dia bukan umatnya Nabi Musa. Bahkan dia nabi ke tempat yang lain. Makanya dia katakan kamu kan Musa Bani Israel. Ya. Engkau adalah Musa utusan kepada Bani Israel. Berarti beliau tidak.
Jadi beliau bukan umatnya Nabi Musa, bukan. Jadi keliru kalau dianggap beliau sebagai umatnya Nabi Musa dan keluar dari syaratnya Nabi Musa karena telah mencapai tingkatan wali. Keliru besar. Ahibati fillah rahimakumullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan yang intinya bahwa orang yang meyakini seperti itu dan merasa cukup dengan ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu laduni, dia telah melakukan suatu kekafiran. Orang yang meyakini bahwa kata beliau, bahwa kata beliau, "Faman idda'a annahu ma'a Musa kal Khidir ma'a Musa." Orang yang berkeyakinan bahwa dia dengan Nabi Muhammad seperti Khidir dengan Musa, atau menganggap seseorang boleh berkeyakinan seperti itu, bisa berkeyakinan seperti itu dan kenyataannya seperti itu, misalnya, falyujaddid Islam, perbarui keislamannya. Yang meyakini seperti itu, ayo perbarui keislamannya. Wal yatashahad syahadatul haq, ayo bersyahadat lagi, syahadat yang benar. Fa innahu bidzalika mufariqun lidinil Islam. Dia dengan itu telah misah dari agama Islam bil kulliyah, secara total. Bagaimana mau dikatakan wali? Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi harus hati-hati dari keyakinan seperti itu, karena pada kenyataannya ada di masyarakat kita keyakinan seperti itu. Ingat bahwa ini membatalkan keislaman. Ya, tidak benar. Kita diwajibkan ikut syariat Nabi Muhammad tanpa terkecuali. Yang terakhir, al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, la yata'allamu wa la ya'malu bih, tidak mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Pembatal ini yakni orang enggak mau dengan peduli dengan Islam. Ya. Yakni dia memang aslan sama sekali Islam. Ya enggak mau tahulah, terserahlah. Mungkin dia nggak memusuhi, mungkin benar apa tidak nggak tahu. Saya nggak mengatakan dusta, saya nggak mengatakan benar juga, nggak tahu, nggak mau tahu. Sedangkan saya mau sibuk dengan urusan saya. Ya, ayo kamu belajar masuk Islam, nggak mau tahu. Saya mau urusan dunia saja. Hati-hati. Ya, ini suatu kekafiran juga. Walaupun dia nggak benci terhadap Islam, oh dia baik sekali sama orang Islam. Mungkin dia baik sama Islam, tapi kalau dia i'rad, berpaling, nggak mau tahu Islam benar apa enggak, rukun-rukun iman itu benar apa enggak, nggak mau tahu terhadap Islam secara utuh ini, atau terhadap ajaran-ajaran yang inti, iman bahwa Al-Quran itu kalamullah, wah nggak mau tahu lah itu kalamullah atau bukan, nggak mau tahu lah, saya nggak mau sibuk dengan itulah. Hati-hati, saya jadi ini juga kufur karena itu. Ya. Terutama sekali lagi pada ajaran-ajaran yang sangat inti dalam Islam, yang membuat sahnya iman kita. Kalau hal-hal yang sifatnya fardu kifayah, ya dimaklumi. Oh kamu harus belajar ilmu waris. Aduh, maaf saya sibuk, saya nggak bisa. Kamu sajalah. Nah ini nggak i'rad. Oh kamu kafir gitu. Enggak. Ya fardu kifayah mempelajari itu. Saya senang dengan ilmu waris, tapi saya nggak punya waktu. Kemampuan saya kurang. Lain. Tapi pokok-pokok ajaran Islam, ya, yang membuat sahnya Islam dia, yang itu fardu ain atas dia, oh saya nggak mau tahu, terserah, benar apa enggak terserah. I'rad yang seperti ini bahaya. Ini juga merupakan sifat orang-orang kafir dan kekafiran, seperti yang Allah firmankan dalam surat Fussilat 3-5, surat Al-Aqaf ayat 3 dan yang lain. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir terhadap apa yang diperingatkan terhadap mereka, mereka berpaling. Sebagai penutup dari 10 pembatal keislaman ini dikatakan wala farqa, tidak ada bedanya dalam seluruh pembatal ini, bainal hazil, antara orang yang hanya main-main, hati-hati ya,
Walaupun main-main, tapi ini bermain lebih daripada main api ini. Ya, bermain bom ini bisa membatalkan dan menghancurkan keislaman dia. Tidak ada bedanya antara al-hazil, orang yang main-main dalam hal ini, guyonan, bercanda. Ya, ini mengingatkan, ya, seseorang menghina karena poligami. Adanya oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan poligami misalnya. Akhirnya dihina oleh yang lain dengan nyanyian, ya, balonku ada 5 itu diganti istriku ada 5 dan seterusnya, dengan menghina. Subhanallah. Ini main-main, ya, tapi melakukan suatu hal penghinaan terhadap Islam. Makanya di sini nggak ada bedanya orang yang main-main dan orang yang sungguh-sungguh. Bainal hazil wal jad. Dan sampai pun orang yang takut sesuatu kemudian melakukan itu. Ya. Jadi di sini pertama ada orang yang main-main, pertama. Yang kedua ada orang yang melakukannya karena sungguh-sungguh, betul-betul niat. Yang ketiga ada yang melakukannya karena takut pada pihak-pihak tertentu, takut pada orang tua, takut pada ini, fulan, kepala suku, takut ini dan itu. Ya, akhirnya melakukan. Sama saja, tetap ini kekafiran, ini pembatal keislaman. Terus yang diberi maaf siapa? Al-mukrah, yang terpaksa. Beda ya, terpaksa dengan takut. Dan terpaksa dalam pengertian syar'i tidak seperti terpaksa dalam istilah kita. Wah, terpaksa saya melakukan itu. Terpaksa bagaimana? Kalau saya nggak melakukan, diejek sama teman-teman. Ini nggak terpaksa dalam aturan syar'i. Itu kamu takut berarti sama teman-teman, bukan terpaksa. Kalau terpaksa dalam pengertian syar'i, ini terancam jiwanya misalnya kalau nggak melakukannya, atau mau dianiaya, dipukuli, ya, dan hal yang semakna dengan itu. Terpaksa melakukan karena itu, baru ini dimaafkan, ini diberi udzur. Tapi kalau hanya nggak enak, pekiwuh, takut, malu, takut diejek, takut dihina, itu bukan terpaksa. Jadi hati-hati. Di sini ada berapa macam? Main-main, sungguh-sungguh, takut, nggak ada bedanya, hukumnya sama. Melakukan pembatal keislaman. Illal mukrah, yang terpaksa saja. Terpaksa secara syar'i tadi, yang baru diberi maaf. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran, dan semuanya sangat bahaya. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan sering terjadi. Wa yanbaghi lil muslim an yahdharaha, hati-hati. Seorang muslim wajib berhati-hati. Wa yakhafu minha ala nafsih, dan harus khawatir terhadap dirinya, kasihani agamanya dan nasib dirinya di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min mujibati ghadabih, kami berlindung kepada Allah dari hal-hal yang membuat murkanya Allah. Wa alimi iqabih, dan dari sesuatu yang hukuman yang pedih. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, ya, perincian tentang masalah ini. Sehingga kita perlu berhati-hati, karena memang seperti kata beliau banyak terjadi di masyarakat. Ya, sedikit mungkin tentang terpaksa tadi, mengingatkan kita kepada kisahnya Ammar bin Yasir. Diriwayatkan bahwa Ammar bin Yasir terpaksa mencela Nabi. Mencela Nabi itu kafiran, ya kan? Tapi terpaksa, disiksa oleh orang-orang musyrik. Akhirnya mengucapkan. Nah, ini baru dimaafkan. Terkait dengan firman Allah, atau yakni secara makna, bukan sababun nuzul. Allah berfirman, illa man ukrih wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa sementara kalbunya tetap tentram dengan iman.